أما بعد فقد قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الجمعة رحمكم الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kita hidup di dunia bukan seorang diri, namun kita hidup di dunia bermasyarakat, berkeluarga, berteman. Setiap hari, setiap saat kita bergaul dengan keluarga, teman, kerabat, tetangga, dan masyarakat. Kehidupan sehari-hari kita, perdagangan kita, pekerjaan kita, ibadah kita, pergaulan kita, itulah yang dinamakan muamalah dan muasyarah. Ketika seseorang itu bermuamalah dan bermuasyarah dengan benar, maka dia akan mendapatkan pahala yang banyak dan timbangan amal kebaikannya akan lebih berat daripada keburukannya. Tapi ketika sebaliknya seseorang itu buruk dalam muamalah dan muasyarahnya, maka timbangan keburukannya akan lebih berat dibandingkan timbangan kebaikannya. Berapa banyak orang-orang yang amalnya biasa-biasa saja, tidak terlalu hebat, tapi akhlaknya bagus, lisannya tidak kasar, tangannya tidak jahil, dia mengerti hak-hak saudaranya, dia tidak mengganggu orang lain, tidak menyakiti orang lain. Maka amal yang sedikit dia amalkan di dunia itu akan utuh sampai ke hadirat Allah. Tapi sebaliknya ada juga manusia yang amalnya hebat, amalnya banyak, ibadahnya rajin, tekun, sedekahnya banyak, haji umrohnya berkali-kali. Tapi sayangnya lisannya suka menyakiti orang, tangannya suka mengambil hak orang lain. Maka orang tersebut ketika disidang di akhirat nanti bocor amal-amal kebaikannya karena dituntut oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, dituntut oleh kanan kirinya, dituntut oleh depan belakangnya. Akhirnya amal tersebut habis. Di dalam kisah yang cukup masyhur diterangkan, ketika Nabi SAW duduk bersama sahabat-sahabatnya di dalam masjid, sedang mengadakan program di dalam masjid, Nabi tiba-tiba berkata, sebentar lagi akan masuk dari pintu itu seorang laki-laki ahli surga. Sahabat-sahabat pun melihat siapa laki-laki tersebut. Masuklah seorang laki-laki di antara sahabat yang tidak terkenal. Lalu dia pun ikut duduk di dalam majlis. Di hari yang kedua terjadi kejadian yang sama. Nabi SAW mengatakan akan masuk dari pintu itu seorang laki-laki ahli surga. Sahabat-sahabat ingin tahu siapa dia. Ternyata yang masuk adalah lelaki yang sama. Sampai di hari yang ketiga terjadi kejadian yang sama seperti itu. Maka sahabat-sahabat tidak tahan lagi ingin tahu apa kehebatan orang itu, sehingga berkali-kali Nabi katakan bahwa dia adalah ahli surga. Kemudian sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata kepada orang tersebut, saya ingin datang ke rumahmu, ingin bersilaturahmi kepadamu, maka dipersilahkan
oleh orang tersebut. Sampai di rumahnya Abdullah bin Umar tidak melihat kelebihan apapun dalam sisi ibadah orang itu. Pagi harinya biasa-biasa saja, siang harinya biasa-biasa saja, sampai sore harinya pun biasa-biasa saja. Maka Abdullah bin Umar menyangka, mungkin dia punya amalan hebat di malam hari. Ditunggu sampai malam hari, akhirnya Abdullah bin Umar izin untuk menginap di rumahnya. Ternyata dilihat di malam harinya amalnya pun biasa-biasa saja. Tidak ada kelebihan yang menyolok dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Akhirnya terpaksa besok harinya Abdullah bin Umar mengatakan, apa sebenarnya amalan kamu? Kok Nabi mengatakan bahwa kamu adalah ahli surga 3 kali berturut-turut. Maka dia mengatakan, amalan saya seperti yang kamu lihat. Saya tidak punya kelebihan apa-apa dari sisi amalan. Tapi kalau mungkin Nabi katakan seperti itu, bahwa saya setiap malam sebelum saya tidur, saya lepaskan dendam-dendam yang ada di hati saya kepada saudara-saudara saya. Saya tidak pernah hasad dan dengki kepada saudara-saudara saya. Saya maafkan kesalahan saudara-saudara saya. Maka dengan asbab dia mampu menjaga lisan dan tangannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan dia menjadi ahli surga walaupun amalnya biasa-biasa saja. Inilah sebenarnya sifat orang Islam. Al-Muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang sebenarnya itu adalah yang mana orang-orang Islam lain selamat dari lisan dan tangannya. Orang-orang Islam yang lain yang ada di sekitarnya selamat dari lisan dan tangannya. Artinya apa? Lisannya tidak menyakiti orang, tangannya tidak menyakiti orang. Itulah hakikat orang Islam yang sebenarnya. Walaupun dia mengaku Islam, namanya Muslim, ketika lahir dibacakan doa, tapi kalau lisannya menyakiti orang, tangannya menyakiti orang, hakikatnya dia bukan orang Islam yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzina yu'minuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi ma iktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubin." Dan orang-orang yang menyakiti mukmin laki-laki dan wanita tanpa alasan yang mana dia boleh disakiti, maka orang itu telah membuat kedustaan dan dosa yang nyata. Orang itu telah membuat kedustaan dan dosa yang nyata. Dosanya bukan sama-sama, dosanya nyata ketika dia menyakiti saudaranya. Ketika dia menyakiti saudaranya, dia dianggap dusta oleh Allah dan dia mendapatkan dosa yang nyata. Maka jangan kita menyakiti saudara-saudara kita, apalagi kita menyakiti orang-orang soleh, apalagi kita menyakiti para aulia Allah. Man ada li waliyan faqad adantuhu bil haq. Siapa yang menyakiti kekasihku kata Allah, maka orang itu akan berperang dengan aku. Kita harus hati-hati dengan lisan kita, harus hati-hati dengan tangan kita. Karena kesalahan yang kita lakukan di dunia tidak selesai di dunia, dia akan berakhir di akhirat nanti. Maka dikatakan dalam hadis al-hasan ta'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hasan. Kedengkian kita kepada saudara kita akan melalap amal baik kita sebagaimana api melalap kayu bakar. Banyak orang terkejut di akhirat nanti ketika dia menghadapi persidangan, ketika amal yang ditimbang, datang orang-orang menuntut dia di hadapan Allah. Karena lisannya menyakiti dia, karena tangannya menyakiti dia, karena hak orang lain diambil olehnya. Maka datang orang menuntut kanan kiri depan belakang, akhirnya bangkrut orang tersebut. Inilah yang dimaksud hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atadri man muflis min ummati,
Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut di antara umatku? Man ada ilallahi ka'amalihim kal-jibal. Orang yang bangkrut menurut Nabi adalah orang yang datang menghadap Allah dengan membawa segunung amal. Bi sholatihi wa siyamihi wa shadaqatihi wa haji. Sholatnya bagus, puasanya rajin, sedekahnya banyak, hajinya berkali-kali. Walakin tetapi daraba hadza wa syatama hadza wa akala ma'ah. Dia suka memukul orang, suka menyinggung perasaan orang. Dia mengambil haknya orang, makan hartanya orang. Kalau bukan tidak dibayar, janji-janji palsu. Patut wali hasanat. Maka ketika di hadapan Allah menghadapi persidangan, amal kebaikannya itu diambil oleh orang-orang yang menuntut dia. Datang orang menuntut diambil pahala. Datang orang menuntut diambil pahala. Hatta banyak hasanatu, sampai kebaikan yang sebelum itu habis. Setelah habis kebaikan masih datang orang menuntut dia, diambillah dosa si penuntut diberikan kepada dia. Diambil dosa si penuntut diberikan kepada dia. Inilah manusia bangkrut akhirat nanti karena dia tidak mampu menjaga lisan dan tangannya. Oleh karena itu, di sisa-sisa umur kita yang singkat, gunakan lisan kita dengan baik, gunakan tangan kita dengan baik. Kalau kita tidak mampu bersemangat tinggi dalam ibadah, jangan sampai kita bangkrutkan diri kita dengan kata-kata yang kasar. Jangan sampai kita buat diri kita merugi dengan tangan yang jauh. Tapi banyaklah berbuat kebaikan dengan lisan dan tangan kita kepada saudara-saudara kita. Hak-hak saudara kita penuhi. Tabassumuka li akhika muslim sadaqah. Senyum kamu kepada saudara Islam kamu adalah sedekah. Apa susahnya kita senyum kepada saudara kita? Tapi kenapa hari ini kita berat untuk bersenyum dengan saudara kita? Karena kita sombong, karena kita angkuh, karena kita merasa diri kita lebih tinggi dibandingkan dia, sehingga kita tidak mau bersenyum dengan orang-orang yang ada di sekitar. Ikhlal surur qalbi mu'min bil Qur'an. Menyenangkan hati saudara kita adalah termasuk amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, senyum saja kepada saudara kita pahalanya sedekah, apalagi kita tunaikan hajat saudara kita. Man masya li hadatil akhihi khairun lahu min ayyadati wa ashra. Siapa yang keluar dari rumahnya berjalan untuk menunaikan hajat saudaranya, maka itu lebih baik untuknya dibandingkan dia iktikaf 10 tahun lamanya. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana 'abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Siapa yang menunaikan hajat saudaranya, Allah tunaikan hajat dia. Yarhamu man fil ardi yarhamu man fis sama. Cintailah yang di bumi, maka yang di langit pun akan cinta kepada kalian. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang yang punya sifat kasih sayang akan disayangi oleh Allah. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak punya kasih sayang tidak akan disayangi oleh Allah. Itulah amalan-amalan penting yang harus kita lakukan selama kita hidup di dunia, supaya amal kita tidak bocor, supaya kita tidak tergolong orang yang bangkrut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Minimal setidak-tidaknya kita lakukan 5 perkara pada saudara-saudara kita. Yang pertama, raddus salam. Kalau dia mengucapkan salam, kita balas. Mengucapkan salam sunnah, menjawabnya wajib. Jangan kita sombong, tidak mau menjawab salam, walaupun lewat HP. Saudara kita mengucapkan salam, wajib kita balas salam. Yang kedua, wa'iyadatul marid. Kalau dia sakit, kita jenguk.
Man 'ada maridan aw zara aqallahu billah nadahu munadin ila samai bi hamdika wa qala mafsah wa tabawwa'ta min al-jannati manzil. Siapa yang mengunjungi saudaranya, menengok orang sakit, Allah akan kirim malaikat menyeru dari langit mengatakan kepada dia, beruntunglah kamu, baiklah langkah-langkah yang kamu langkahkan, dan Allah siapkan mahligai di surga untukmu. Yang ketiga, wa ittiba'ul janaiz, kalau dia meninggal tidak ada maksiat. Man syahida janazata hatta yusalla alahu falahu qiratun. Wa man tabi'ahu hatta yudfan falahu qiratun. Siapa yang mendatangi jenazah sampai disolatkan dia mendapat 1 qirat. Siapa yang ikut memakamkan sampai ke kuburnya mendapat 2 qirat. Wa man qiratan ya Rasulullah, apa itu 2 qirat ya Rasulullah? Misal jabalain azimain, seperti 2 gunung yang besar. Yang ketiga, wa ijabah dakwah, kalau dia mengundang kita, tidak datang. Wajib mendatangi undangan saudara kita. Selama undangan itu tidak ada unsur maksiat dan dosa, maka kita sebagai saudara wajib mendatangi undangan tersebut. Yang kelima, wa tasbihul hadis, kalau dia tasbih, dia mengatakan alhamdulillah, maka kita jawab yarhamkallah. Insyaallah, kalau kasih sayang terjalin di antara kita, akan turun rahmat Allah. Tapi ketika pertengkaran terjadi di antara kita, yang turun adalah azab Allah. Wa idza tasabat ummati sahabat min ainillah. Kalau umatku mencaci satu dengan yang lain, jatuh mereka dari pandangan Allah. Maka kita jangan mau diadu domba, jangan mau disuruh bertengkar satu dengan yang lain. Kita bersaudara dunia dan akhirat. Al-Muslim, akhul Muslim, orang Islam yang satu adalah saudara dengan orang Islam yang lainnya. Sibarul Muslim fusuqun wa qitaluhu kufr. Mencela orang Islam adalah fasik dan membunuh orang Islam adalah kufur. Timbul kasih sayang untuk menarik rahmat Allah dan menolak azab Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Qul qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam tasliman kathiran kathira. Amma ba'du, faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina
وارحمهما كما ربونا صغيرا رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإن بعد ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يقول بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أجل الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا لك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام